Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk menjalani hari dengan tenang dan sabar. Karena dengan tenang dan sabar, seorang nahkoda bisa melewati angin dan badai. Tenang dan sabar membuat seorang pilot pesawat bisa mendaratkan pesawatnya dengan aman. Dengan tenang dan sabar, seorang supir bisa membawa kendaraan dengan baik. Mari bersama-sama dengan tenang dan sabar kita juga bawa kemudikan kehidupan kita hari ini di dalam kasih setia Tuhan. PKJ 166, PKJ 166 bait pertama dan yang kedua. PKJ 166 bait pertama dan yang kedua, tenang dan sabarlah. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, jangan derita, jangan mengeluh. Serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia, tak mengecewakan, yang di naungannya ingin berteduh. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, biarkan Tuhan yang memimpinmu, sebab di tangan Allah masa lampau, dikendalikan masa depanmu. Gelombang dahsyat takkan menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini juga Tuhan mengundang kami untuk seperti lagu ini, tenang dan sabar menghadapi tantangan hidup kami. Dan biarlah kami hanya berpaut padamu, mercusuar kasih kehidupan kami. Kami serahkan hanya di dalam namamu pembacaan firman Tuhan hari ini. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan bacaan kita dari Ulangan 33, Ulangan 33 ayat 1 sampai 5. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus, di dalam tanganmu lah mereka. Pada kakimu lah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Bapak Ibu, suatu hari ada seorang ibu punya anak dua laki-laki kakak beradik. Kakak beradiknya jaraknya cukup jauh ya. Adiknya itu umurnya masih 10 tahun. Kakaknya itu usianya 25 tahun. Ya, 10 tahun sama 25 tahun. Jadi yang satu udah kerja, jadi terpaut 15 tahun gitu ya. Jadi bonus nih si adiknya. Adiknya 10 tahun, kakaknya 25 tahun. Sudah kerja kakaknya, adiknya berarti masih SD kelas 4. Suatu hari mereka kayak habis Imlek kan dapat angpau. Set terus si adik ini buka. Terus dia lihat angpau kakaknya dari jauh. Wih, kakak dapat berapa tuh? Dia lihat ngintip, wih, dapat 200.000. Terus pas dia lihat punya dia, lah punya saya cuma 50.000. Terus dia bilang sama ibunya, mami kok dapat lebih banyak sih? Mami kan harusnya adil, aku juga sama dong, aku pengen juga dapat 200. Kemudian maminya bilang,
Kamu yakin benar mau hadiah apapun sama kayak Koko? Terus kata, iya dong, apapun yang mama kasih harusnya sama. Ke Koko mau ke aku juga. Dikasih lah, oke kata maminya, dikasih tambah 150.000 jadi 200. Kemudian satu hari ketika mereka Natal, ya kan dapat hadiah juga dari maminya setelah beberapa bulan. Kemudian si adiknya marah lagi. Mami, Mami kok aku dikasih baju kegedean ini? Ini tuh aku bisa dipakai sama 3 temanku. Ini gede banget, ini mah badannya Koko. Kemudian si maminya bilang, lah kamu kan dulu waktu Imlek pernah bilang, kamu pengen hadiahnya persis sama Koko. Jadi mami beliin juga bajunya segede Koko juga. Kemudian si Koko sama si maminya ketawa. Nah bapak saudara, kita kadang-kadang nuntut keadilan ya. Kalau kita mau dapat berkat tuh dari Tuhan juga kadang-kadang kayak gitu. Tuhan, kok orang itu dapetnya segini, saya cuma segini, saya pengen sama dong. Kalau Tuhan tiba-tiba bisa jawab, yakin. Berarti saya juga kalau mau berkatnya sama, masalahnya juga saya bikin sama loh. Kitanya nggak siap sama kayak anak kecil tadi kan. Loh, kok gede sekarang? Jadi kadang-kadang kita minta keadilan itu kalau sesuai dengan yang kita mau. Kita anak tadi pengennya 200.000, dia maunya sama. Ya kan kalau kokonya dapat 500 ya pasti minta 500 juga. Tapi giliran bajunya sama gedenya dia marah. Nah Bapak Saudara ini juga yang dilakukan sama Musa. Kenapa Musa memberkati setiap suku Israel? Kalau Bapak Ibu baca dari Ulangan 33 ini, lanjut setelah ayat 5 ayat ke-6 sampai ke ayat belasannya, kita bisa lihat bahwa setiap suku tuh beda-beda. Contoh suku Ruben dibilang, kamu akan jumlahnya tetap sedikit, tapi Tuhan akan berkati. Benyamin, kamu walaupun wilayah kamu kecil, tapi kamu akan dilindungi. Kemudian Yehuda, kamu akan mimpin seluruh suku yang lain. Lewi, kamu akan ada di bait Allah. Nggak kemana-mana, nggak punya ladang, nggak punya apa. Jadi beda-beda gitu ya. Kadang berarti kan kalau misalnya Musa ngomong gitu, pasti kan orang mikir, ih kok suku ini dikasih lebih banyak, aku enggak. Tapi bukan karena Musa pelit, itu kan Tuhan yang minta. Dan Tuhan ketika ngasih berkat pun sudah tahu mana yang baik buat suku ini, mana yang baik buat suku ini, kamu cocoknya ini, kamu cocoknya ini. Kalau dikasih sama, malah justru jadi berantakan, nggak sesuai dengan kebutuhan. Sama seperti tadi ilustrasi tadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk tidak iri. Kita tuh gampang banget ya iri ya. Kalau lihat orang lain diberkati iri, keluarga orang lain lebih bahagia iri, pelayanan orang lain canggih iri, kalau usaha orang lain lebih sukses iri. Kita maunya iri mulu gitu kan ya. Kenapa ya manusia ini gampang banget iri, dan ketika iri nuntutnya dari Tuhan luar biasa. Tuhan sudah tahu porsi kita masing-masing. Berkat buat setiap kita beda-beda, masalah yang Tuhan kasih di kita juga beda-beda. Tuhan nggak pernah bikin sama. Karena Tuhan tahu kamu kuatnya seberapa, yang ini kuatnya seberapa, yang ini kalau dikasih berkat segini bakal sombong apa enggak, yang ini kalau dikasih berkat sama ini bersyukur apa enggak. Udah tahu. Dan kita harus menerima bagian kita, menjalaninya dengan ketulusan, dan percayalah dengan kita menjalani dengan baik, berarti kita setuju dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita nurut, ya kan? Tuhan kasih rancangan ini kita jalanin, berarti kita adalah umat yang menurut. Semoga di hari ini kita juga menjalani hidup kita juga dengan rasa syukur, nggak usah iri berkat orang lain. Mereka juga punya masalahnya sendiri. Dikasih berkat 10, masalahnya juga 10. Kita dikasih berkat 1, masalah kita 1. Enggak lah, saya mah kelihatannya hidup saya lebih berat daripada orang itu. Kata siapa? Tahu dari mana? Kita gampang banget ngeliat orang, wah dia orang kaya, pasti dia masalahnya nggak seperti saya lebih berat. Tahu dari mana? Emangnya kita hidup 24 jam sama dia? Sehingga mari sama-sama, kita nggak usah ngurus hidup orang lain. Kita tuh kadang-kadang masalah udah banyak ya, tapi tambah kita ngurusin hidup orang lain. Ngapain? Kita urus hidup kita aja, diri kita. Ya kalau mau orang lain cukup kita tolong. Ketika ada orang butuh bantuan kita tolong. Tapi setelah itu udah itu urusan dia. Ngapain kita ikut campur? Ngapain kita mikirin? Ngapain kita ngegibah bakal ngeiri? Ngapain? Buat apa? Ya semoga sama seperti berkat Musa kepada suku-suku yang berbeda-beda, berkat Tuhan bagi kita berbeda-beda karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan betapa kami adalah orang-orang yang mudah iri, mudah sirik. Kami mudah untuk membanding-bandingkan diri kami, berkat kami, dan kepada orang lain. Ajari kami untuk mensyukuri apa yang kami punya, untuk setiap anugerah, berkat, dan juga masalah yang kami punya, itu sudah menjadi bagian kami. Ajarkan kami untuk lebih kuat menjalaninya,
Dan kami percaya Tuhan tahu mana hadiah-hadiah terbaik buat kami yang jadi milik kami dan bukan milik orang lain. Tuhan sudah tahu porsinya sendiri-sendiri, sehingga kami ajarkan kami hamba-hamba Tuhan ini, pelayan-pelayan Tuhan ini bisa menjalani hari ini dengan bagiannya masing-masing. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.